Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kala Fathia Salsabila. Saya dari semester 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview Jurnal Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dengan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SMH mengenai reformulasi diksi dalam penataan hukum administrasi negara oleh Afan Faiz Muhlizi SMH, Kepala Subbidang Fasilitasi Jabatan Fungsional, Peneliti Hukum dan Peneliti Puslitbang, BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI. Selanjutnya, kekuasaan yang mendapat dukungan politik sangat besar akan melahirkan pemerintahan yang kuat. Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu diparalelkan dengan konsep détournement de pouvoir. Kemudian ada gagasan tentang penyelenggara kekuasaan yang baik dapat dilaksanakan melalui dua pendekatan, yang pertama personal dan yang kedua ada sistem. Oleh karena itu, pendekatan sistem dengan bersandar pada hukum merupakan alternatif yang paling memungkinkan. Plato sendiri di usia tuanya terpaksa mengubah gagasan yang semula mengidealkan pemerintah itu dijalankan oleh raja filosof menjadi pemerintah yang dikendalikan oleh hukum. Berdasarkan pendapat Plato ini, maka penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam menyelenggarakan negara. Kemudian ada pembatasan kekuasaan dengan pengaturan secara hukum menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih. Ini bisa dilakukan dengan dua mekanisme. Yang pertama dengan menggunakan mekanisme check and balance antara lembaga-lembaga negara dengan adanya pembagian kekuasaan serta memberi ruang politik yang luas bagi hidupnya kelompok oposisi sebagai kekuatan pengontrol. Yang kedua adalah mekanisme yuridis yang mendepankan regulasi yang diantaranya melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-Undang KKN, dan Undang-Undang Nomor 31 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan berbagai hukum administrasi negara, yang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Kemudian metode penelitian ini berdasarkan yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio-hukum dengan maksud ingin melihat lebih jauh daripada sekedar pendekatan doktrinal, sehingga memiliki perspektif lebih luas dengan melihat hukum administrasi negara dalam menghubungkan dengan sistem sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Pembahasannya direksi dalam hukum administrasi. Menurut Kamus Hukum, direksi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Selain itu, terdapat beberapa pakar hukum yang memberikan definisi direksi secara bervariasi. Kemudian ada contoh konkret dari direksi terkait adalah ketentuan mengenai hukuman disiplin berat bagi pegawai negeri sipil berupa pemberhentian sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, yaitu dalam hal pemberhentian karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat, atau di dalam penjelasan tersebut bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Satu hal tergantung pada pertimbangan pejabat dan wewenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.
Kemudian kesimpulannya yaitu direksi diperlukan dalam hukum administrasi dalam rangka menyelesaikan persoalan yang peraturan perundang-undangannya belum mengatur atau hanya mengatur secara umum, sehingga administrasi negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas inisiatif sendiri. Direksi juga diperlukan apabila terdapat prosedur yang tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal, atau jika diselesaikan menurut prosedur administrasi yang normal justru kurang berdaya guna dan berhasil guna atau perlu penanganan yang sangat cepat. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.